Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah sesuai request dari teman-teman semua yang udah nanya-nanyain ya. Kisah dari Walensky, kisah Yuda Sanggabuana, wah putra naga. Dan ini kisah keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa ya diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Siapin kopinya, siapin cemilannya, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Ketika putri dari alam gaib terbakar api cemburu, Yuda Sanggabuana. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sudah hampir setengah jam aku menunggu bis antar kota yang akan membawaku menuju kampung halaman si Budi, teman baikku di tempat kerja. Yuda, pokoknya kamu harus cepat-cepat ke sini. Cuma kamu yang aku harapkan bisa membantuku. Aku nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa. Teringat ucapan Budi dari percakapan telepon kami beberapa hari yang lalu, aku pun menyanggupi permintaannya. Lagi pula, dia adalah teman karibku. Sejak pertama kali aku bekerja, tak mungkin aku bisa menolak permintaannya, apalagi ada nada khawatir dari ucapannya itu. Dari kejauhan, terdengar suara bis mendekat lalu berhenti. Aku segera naik lalu duduk persis di belakang supir dan langsung terlelap karena rasa kantuk yang sudah menyerang sejak tadi. Jam tanganku menunjukkan pukul 12 siang saat diriku tiba di terminal tujuan. Aku bergegas mencari warung makan untuk sekedar mengisi perutku yang memang sudah terasa perih. Tak lama kemudian, handphoneku berdering. Halo Yud, udah sampai mana? Apa aku mau jemput aja? Terdengar suara Budi di speaker handphoneku. Ada nada gembira dalam suaranya. Sepertinya dia sangat senang dengan kedatanganku. Gak usah Bud, lagian sudah deket kok, jawabku yakin karena memang sudah 2 kali aku diajak Budi ke kampungnya. Selesai makan, kulanjutkan perjalanan hingga tiba di sebuah desa. Sepertinya habis hujan di sini. Desa ini tak terlalu banyak berubah. Suasananya yang asri, sejuk, dihiasi pepohonan hijau dan juga persawahan yang tertata rapi. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu sebuah rumah. Waalaikumsalam, jawab orang di dalam sana. Pintu pun terbuka. Muncul Budi di depan pintu. Alhamdulillah, kamu sampai juga Yud. Pak, ini loh, Yuda sudah sampai. Ayo masuk Yud. Teriak Budi memanggil bapaknya, lalu mempersilakan aku masuk. Wah, Nak Yuda, apa kabar? Bagaimana perjalanannya? Tanya bapaknya Budi sambil tersenyum. Baik Pak, alhamdulillah lancar, jawabku balas tersenyum. Ayo, diminum dulu, ujar Budi yang datang membawakan segelas teh manis hangat dan juga cemilan dari dalam dapur. Lalu kami bertiga berbincang sebentar sambil aku menikmati suguhan yang ada di atas meja hingga tiba-tiba suara benda keras dari dalam kamar yang ada di ujung ruang tamu. Kami bertiga saling pandang lalu bergegas menuju asal suara. Pintu kamar dibuka, langsung tercium aroma tak mengenakan. Bau pesing, makanan busuk, dan bau amis bercampur jadi satu dari dalam ruangan yang pengap dan minim cahaya. Terlihat di sudut kamar yang gelap, ada seorang perempuan muda berpakaian kotor dan lusuh, rambutnya acak-acakan menatapku dengan mata melotot. Sepertinya dia tak suka dengan kehadiranku. Beginilah keadaan Yanti sekarang, ujar bapaknya Budi pelan. Ada nada sedih dari ucapannya. Makin lama makin parah Yud. Tadinya masih mau makan, masih mau ganti pakaian. Kalau sekarang udah gak terkendali, sering ngamuk-ngamuk gak karuan. Lalu juga coba melukai dirinya sendiri. Makanya tangannya aku ikat, takut kenapa-napa soalnya, kata Budi coba menambahkan. Sejak kapan adikmu begini Bud? Tanyaku kepada Budi.
Ya kira-kira 2 minggu yang lalu. Makanya aku buru-buru nelpon kamu. Jawab Budi lagi. Ku coba menajamkan mata batinku. Aku bisa merasakan aura jahat di dalam kamar ini. Dan benar saja, kulihat ada sosok makhluk di sudut ruangan. Tubuhnya tinggi besar dengan bulu lebat di sekujur tubuhnya. Matanya besar merah menyala dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Genderuwo. Tapi yang ini beda. Dia memiliki aura jahat yang sangat kuat, berkali-kali lipat dari genderuwo yang pernah kuhadapi sebelumnya. Batinku berucap, kalian lebih baik tunggu di luar, biar aku masuk sendiri ke kamar. Tolong ambilkan segelas air putih, ucapku pada Budi dan bapaknya. Lalu Budi membawakan apa yang ku minta. Tutup pintu kamar, jangan ada yang masuk sebelum aku suruh, pintaku kepada mereka. Setelah pintu kamar tertutup, kembali kupandangi makhluk itu. Tapi tak lama kemudian, kurasakan kehadiran makhluk lain. Ternyata sosok genderuwo itu tidaklah sendirian. Tiba-tiba saja muncul seekor ular hitam besar melingkar dekat meja samping tempat tidur. Pantas saja, dari tadi ada aroma amis. Ternyata dia ini biang keladinya. Tapi kuabaikan dulu kedua makhluk itu. Kini diriku fokus kepada Yanti. Mulutku mulai berkomat kamit membacakan ayat suci Al-Quran. Lalu kutiupkan ke dalam gelas air putih. Kemudian langsung kusumburkan ke arah Yanti. Yanti menjerit keras. Genderuwo itu tiba-tiba saja menyerangku. Aku berkelit sambil menghantamkan pukulan tangan kosong tanpa mantra. Tapi ternyata pukulan yang hanya mengandalkan tenaga itu seolah tak berarti apa-apa. Makhluk itu menyeringai lalu menjulurkan kedua tangan berbulunya. Kuku-kukunya yang tajam coba mencengkram leherku. Aku tak tinggal diam. Kuhantamkan tangan kananku yang kini sudah kuisi dengan mantra ilmu pemusnah. Makhluk itu menjerit, tapi serangannya makin ganas. Kuhantamkan sekali lagi tangan kananku. Makhluk itu terpental ke dinding lalu tiba-tiba menghilang. Sekarang giliran ular itu. Aku bersiap-siap untuk mengusirnya, tapi belum apa-apa, ular jadi-jadian itu sudah lenyap tak berbekas. Rupanya ular itu faham dengan siapa dia berhadapan, ucapku dalam hati. Akhirnya kulanjutkan konsentrasiku pada Yanti. Kusemburkan kembali air putih ke sekujur tubuhnya termasuk kaki, tangan dan juga kepalanya. Yanti menjerit keras, meronta-ronta. Perlahan ada asap hitam tipis keluar dari ubun-ubunnya. Lalu dia terkulai lemas. Kudekati Yanti yang pingsan. Kubuka ikatan tali di tangannya. Lalu kuusapkan sisa air putih ke sekujur tubuhnya. Alhamdulillah selesai, ujarku dalam hati. Kupanggil Budi dan bapaknya masuk ke dalam kamar. Mereka langsung terkejut kala melihat Yanti yang pingsan. Gak apa-apa, sudah aman. Nanti kalau Yanti sudah siuman, suruh dia mandi dan berikan dia makan. Insya Allah dia gak bakal ngamuk lagi, ucapku mencoba tenangkan Budi dan bapaknya. Di malam harinya, udara mulai terasa dingin. Setelah mandi dan sholat isya, aku langsung berkumpul dengan Budi dan bapaknya di ruang tamu. Sebenarnya Yanti itu kenapa, nak Yuda? Tanya sang bapak sementara Budi nampak serius menunggu jawaban dariku. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin bertanya, apakah Yanti pernah cerita kalau dia punya musuh atau siapapun yang tidak suka padanya? Tanyaku pada bapak dan anak itu. Ya, kalau setahu saya sih tidak ada. Saya nggak yakin kalau Yanti punya musuh. Yanti itu anak yang ramah dan periang. Justru dia punya banyak teman, baik perempuan atau laki-laki, ujar bapaknya Budi. Ya terutama yang laki-laki, Ud. Soalnya kan adikku ini termasuk yang paling cantik di kampung ini. Ya wajar saja kalau banyak pemuda yang mencoba cari perhatian sama dia, Budi menambahkan. Memangnya kenapa sih? Kok kamu nanya gitu? Sambung Budi penasaran. Jadi begini, tadi di kamar itu ada beberapa makhluk yang mengganggu Yanti selama ini. Menurutku mereka itu adalah kiriman dari seseorang. Budi dan bapaknya terperanjat kaget. Wajah mereka seperti orang bingung sambil berpandangan satu sama lain. Loh, serius Yud? Jangan bercanda kamu. Budi masih tidak percaya. Ya, tadi di kamar ada sosok genderuwo dan juga sosok ular hitam. Menurutku mereka adalah makhluk suruhan yang sengaja dikirim untuk mengganggu adikmu. Aku di sini coba menjelaskan. Budi dan bapaknya masih saling berpandangan seolah masih tak percaya dengan apa yang barusan kukatakan. Lalu bagaimana sekarang?
Apa Yanti sudah benar-benar aman? Makhluk-makhluk tadi apakah sudah benar-benar hilang? Atau ada kemungkinan untuk balik lagi? Tanya bapaknya Budi bertubi-tubi padaku. Yanti baik-baik saja, Pak. Tapi untuk malam ini, dia jangan tidur di kamar itu dulu. Soalnya malam ini saya mau tirakat di dalam kamar itu. Pintaku pada bapaknya Budi. Baiklah nak Yuda, biar nanti Yanti tidur di kamar bapak saja. Bapak juga bisa tidur di ruang tamu atau di kamar Budi. Jawab sang bapak. Memang kamu mau ngapain di kamar Yanti? Apa enggak sebaiknya malam ini kamu istirahat dulu? Soalnya kan sejak kamu datang kamu langsung sibuk begitu. Apa kamu enggak capek? Tanya Budi padaku. Enggak apa-apa Bud. Malah justru aku makin semangat campur penasaran. Soalnya Yanti sudah aku anggap adikku sendiri. Aku enggak rela kalau ada orang yang berbuat jahat sama dia. Aku coba menjelaskan pada Budi. Wes, kalau itu memang mau kamu, kira-kira ada yang bisa aku bantu nggak? Masa cuma kamu aja yang sibuk dari tadi? Aku kan jadi nggak enak, ujar Budi. Gak usah Bud, biar aku saja. Tapi kamu tetap awasi Yanti. Memang dia tadi sudah kupagari dengan mantra pelindung raga. Tapi sebaiknya kita jangan sampai lengah. Pintaku pada Budi. Siap Yud, kamu gak usah khawatir. Biar Yanti aku yang jaga. Kamu konsentrasi saja sama apapun yang akan kamu lakukan. Kalau memang ada perlu apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Minta sama aku, jawab Budi penuh semangat. Lewat tengah malam, di dalam kamar Yanti, diriku tengah duduk bersila dengan mata terpejam, coba bertirakat mengheningkan cipta, memohon izin pada Yang Maha Kuasa untuk melakukan raga sukma. Lalu perlahan, tubuhku seakan menjadi ringan, lalu melesat menuju sebuah rumah kayu di tengah hutan dengan halaman yang luas namun tidak terawat. Di dalamnya, nampak seorang nenek kurus berkebaya hitam duduk di depan dupa yang mengepulkan asap. Nenek itu dikelilingi banyak makhluk-makhluk berbentuk aneh bahkan hingga bertebaran di sekitaran rumah. Ada yang hinggap di atas pohon-pohon, atap rumah, dan banyak lagi lainnya. Dan berdiri di belakang nenek itu, sosok genderuwo berbadan besar berbulu lebat di seluruh tubuhnya dengan sepasang tanduk di kepala dan lidah yang menjulur di antara gigi-giginya yang tajam. Genderuwo yang tadi siang ada di kamar Yanti. Aku mengucap dalam hati. Tiba-tiba saja nenek itu mendelik marah lalu menghardik. Bocah sialan, berani sekali Sukmamu datang ke tempatku ini. Mau cari mati kamu, ha? Nenek itu lalu berdiri marah sambil bertolak pinggang. Ayo, kalau memang kamu berani datang ke sini hadapi aku patahkan batang lehermu, teriak sang nenek. Aku hanya tersenyum. Rupanya dia sadar akan kehadiran Sukmaku, tapi aku tak menggubris tantangannya. Tujuanku meraga sukma adalah memang hanya ingin mengetahui siapakah orang yang mengirim makhluk-makhluk untuk mengganggu Yanti. Perlahan, aku tarik sukmaku kembali menyatu dengan tubuhku. Aku membuka mata dalam hati. Aku berucap, kau tunggu saja kedatanganku. Akan kubuat perhitungan denganmu. Akan kuhentikan semua perbuatanmu yang mencoba mencelakai Yanti. Tunggu saja, janjiku dalam hati. Hari sudah pagi, sinar hangat mentari masuk di sela-sela jendela kamar. Aku bangun dari tidurku, mataku masih terasa berat. Aku melangkah keluar dari dalam kamar. Kulihat Budi yang tertidur di kursi ruang tamu. Aku melangkah menuju kamar bapaknya Budi di mana Yanti berada untuk memastikan keadaannya. Di dalam kamar, terlihat Yanti yang tertidur pulas. Kondisinya sudah terlihat normal. Sepertinya dia sudah mandi dan berpakaian bersih, tidak seperti kemarin saat kondisinya masih kacau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Yanti cepat sehat kembali, ucapku dalam hati. Oh, sudah bangun Nak Yuda. Suara bapaknya Budi mengagetkanku. Iya Pak, baru saja. Ini habis lihat kondisi Yanti, sepertinya dia sudah mulai normal, jawabku. Oh iya Nak, subuh tadi dia panggil-panggil Bapak dari dalam kamar. Bapak itu tadi tidur di ruang tamu sama Budi. Yanti sepertinya sudah sadar, terus langsung mandi, lalu minta makan. Bapak senang banget dia bisa kembali seperti itu, ucap bapaknya Budi dengan nada bahagia. Lalu rencana Nak Yuda selanjutnya apa? Tanya bapaknya Budi penasaran. Sebenarnya ada beberapa hal yang harus saya lakukan Pak, agar kedepannya Yanti bisa kembali hidup tenang tanpa ada gangguan lagi. Aku coba menjelaskan kepada bapaknya Budi. Bapaknya Budi mengangguk-ngangguk.
Saya percayakan semuanya pada Nak Yuda. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah. Begitu, kami bertiga sarapan bersama. Budi tampak sangat gembira mengetahui adiknya sudah kembali normal. Lalu aku menjelaskan, kalau hari ini aku akan pergi ke tempat nenek iblis itu. Budi nampak semangat, dia pun memaksa untuk ikut. Pokoknya aku ikut, Yud. Dari kemarin kamu itu selalu ngelarang aku untuk bantumu. Aku itu gak bisa diam saja dong. Serasa gak berguna aku. Paksa Budi padaku, akhirnya aku pun mengalah. Oke, tapi janji, kamu harus patuh dan mendengar semua omonganku. Aku gak mau kamu celaka, pintaku pada Budi. Singkat cerita, selepas maghrib, aku dan Budi berpamitan. Hati-hati, jaga diri kalian baik-baik. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Bapak titip Budi, anak Yuda. Dan kamu Put, jangan sok tahu atau macam-macam. Ikuti saja apa yang Yuda suruh. Pesan bapaknya Budi pada kami. Baik Pak, doakan kami berhasil dan bisa kembali dengan selamat. Jawabku. Ya wes Pak, Bapak tenang aja. Aku yakin kok sama kemampuan Yuda, kata Budi sambil mengacungkan jempolnya. Aku hanya bisa senyum-senyum kalau mendengar jawaban Budi. Lalu kami berdua berjalan menuju keluar desa, menyeberangi sungai kecil, kemudian berjalan menuju hutan dengan lampu senter yang ada di tangan kami. Ini memangnya harus malam-malam begini, Yud? Kenapa enggak dari tadi siang aja sih kita jalannya? Aneh kamu, tanya Budi sedikit kesal karena beberapa kali dia harus tersandung akar pohon hutan. Loh, mulai rewel. Tadi katanya kamu mau nurut sama omonganku, ucapku sambil tersenyum mengejek. Terserah kamu aja lah Yud, lawang aku cuma manut, gak ngerti apa-apa, jawab Budi setengah ngambek. Tapi kok kamu bisa paham jalan hutan ini sih Yud? Lawang aku yang orang asli sini aja malah gak pernah sampai kemari loh, tanya Budi heran, tapi aku hanya bisa tersenyum. Tak lama kemudian, akhirnya kami pun sampai di depan sebuah rumah yang letaknya terpencil di tengah hutan. Rumah kayu dengan halaman luas tapi tak terawat, sama persis seperti yang kulihat tadi malam saat meraga sukma. Sekeliling tampak sangat gelap, tapi terlihat cahaya lampu dari dalam rumah itu. Nah, kita sudah sampai, ucapku pada Budi. Loh, tempat siapa ini Yud? Kok bisa ada rumah di tengah hutan begini? Lagian kok kamu juga bisa-bisanya tahu tempat ini sih? Gak ngerti aku blas, tanya Budi keheranan. Ini adalah tempat sumber masalah yang menimpa Yanti selama ini. Semuanya berasal dari sini. Sudah, kamu nurut aja, gak usah banyak tanya dulu, jelasku kepada Budi. Tiba-tiba saja terdengar suara lantang dari dalam rumah. Bocah-bocah monyet sok jago, kalian itu cuma nganter nyawa ke sini. Budi langsung ketakutan begitu ia mendengar suara itu. Loh, suara siapa itu Yud? Kok dia bisa tahu kita ada di sini? Tanya Budi dengan wajah yang berubah pucat. Itu dialah Biang Keladi yang membuat adikmu sengsara. Gimana? Kamu masih mau lanjut? Tanyaku pada Budi yang hanya diam sambil merapatkan tubuhnya padaku. Sudah, kamu tunggu di sini aja. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu jangan panik, percaya saja sama aku. Ku coba menenangkan Budi yang nampak gelisah. Budi pun cuma bisa mengangguk, mulutnya serasa terkunci, nyalinya ciut. Sementara mendengar suara dari dalam rumah tadi. Nenek Reot, sini keluar. Katanya kamu mau patahkan batang leherku. Ayo, tunjukkan wujudmu. Gertaku membalas suara tadi. Kamu diam di sini, Bud. Selama aku ada di dalam lingkaran ini, kamu aman, ucapku pada Budi sambil membuat lingkaran di sekelilingnya dengan telunjukku sambil membacakan mantra pelindung raga. Brak! Tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka keras, kemudian muncul sang nenek beserta makhluk-makhluk pengikutnya dipimpin oleh genderuwo besar. Habisi mereka, perintah sang nenek kepada semua makhluk yang ada di situ. Lalu secara bersamaan makhluk-makhluk itu langsung menyerang dari segala penjuru. Kulihat Budi terkejut, ambil ancang-ancang untuk mundur. Diam di situ Bud, jangan sampai keluar lingkaran, mereka tidak akan bisa menyentuhmu, teriakku yang membuat Budi menjadi diam kaku dengan mata terpejam. Aku langsung mengambil posisi siaga persis di depan Budi sambil melafalkan mantra ilmu pelindung raga, dan hasilnya setiap makhluk yang mendekat langsung hangus terbakar di hadapan kami. Tak sanggup menembus pagar pelindung ragaku. Tapi aneh, setelah mereka terbakar habis, tak lama kemudian mereka kembali hidup utuh seperti sedia kala.
Kenapa? Kamu heran? Di sini ilmu murahanmu itu tidak berguna sama sekali, ucap sang nenek dengan sombongnya. Kalian berdua akan aku kuliti hidup-hidup. Dan setelah kalian mampus, berikutnya adalah si gadis sombong yang sok cantik itu. Tega sekali dia menyakiti hati cucuku, sampai akhirnya dia nekat bunuh diri. Nyawa dibayar nyawa, teriak sang nenek dengan lantang. Aku tercekat kala mendengar perkataan nenek itu. Kulirik ke arah Budi. Dia pun nampak kaget. Ternyata semua ini hanyalah aksi balas dendam. Tapi dari yang pernah Budi ceritakan, dia dan ayahnya memang tidak tahu menahu urusan asmara Yanti selama ini. Sekian lama bertahan, tubuhku semakin lemas, tenagaku mulai terkuras, membentengi diri dari serbuan makhluk-makhluk yang tidak bisa musnah itu. Aku harus menyerang balik mereka. Kalau begini caranya, lama-lama aku bisa mati konyol, ucapku dalam hati. Ku ambil tasbihku dari dalam saku. Ku genggam erat-erat sambil menyalurkan ilmu pemusnah. Aku langsung melompat maju, lalu bertubi-tubi menyabetkan tasbihku kepada setiap makhluk yang datang mendekat. Beberapa dari mereka langsung hancur terkena sabetan tasbihku, tapi gerakanku hanya terbatas di sekeliling Budi saja. Aku khawatir kalau ada makhluk yang mampu menembus benteng pelindung raga di sekitaran Budi. Tenagaku mulai habis, keringat membasahi sekujur tubuhku. Lalu kulihat nenek itu melompat maju. Ilmu murahan begitu kau tunjukkan padaku, ha? Rasakan tanganku, teriak si nenek. Kedua tangan nenek itu mendadak berubah. Jari-jarinya aneh, menjadi panjang dan berwarna kemerahan, siap meremukan leherku. Aku menunduk sambil berguling, tapi posisiku yang tetap harus melindungi Budi membuat gerakanku tertahan. Mampus, teriak nenek itu. Sejengkal lagi, jari-jarinya yang panjang sampai ke leherku. Aku sabetkan tasbihku tepat di ujung jari-jarinya. Si nenek menjerit kesakitan. Jari-jari tangan kanannya nampak hangus kehitaman akibat terkena sabetan tasbihku. Nenek itu marah kalau melihat jari-jari tangan kanannya hangus. Lalu dia coba mengarahkan tangan kirinya ke arah mataku, seolah-olah ingin mencongkel kedua mataku dengan kukunya yang runcing. Aku tak tinggal diam, kembali kusabetkan tasbihku hingga mengenai tangan kirinya hingga hangus seperti tadi. Nenek itu menjerit kesakitan. Lalu dia memberi perintah pada sang Raja Genderuwo. Sekarang giliranmu, habisi dia, pinta sang nenek. Genderuwo itu meraung keras, menggema seantero hutan. Tak lama kemudian muncul belasan atau bahkan puluhan genderuwo dari balik kegelapan. Aku terkejut. Dalam waktu singkat, diriku sudah dikelilingi puluhan genderuwo dengan berbagai rupa dan ukuran, tapi tetap saja tak ada yang bisa melebihi besarnya ukuran tubuh Raja Genderuwo tadi. Langsung kukerahkan sisa-sisa tenagaku untuk menghadapi mereka, tapi sabetan tasbihku tak mempan sama sekali. Sampai pada akhirnya hantaman Raja Genderuwo tepat mengenai dadaku. Aku langsung jatuh terduduk, menahan sakit yang luar biasa. Sekilas kulihat banyak sosok genderuwo yang mulai mendekati Budi yang semakin ketakutan. Tak ada pilihan lain, terpaksa kugunakan sesuatu yang selama ini sangat aku benci, yang bersemayam abadi di dalam tubuhku. Kupejamkan mata, perlahan ada rasa panas yang menjalar ke seluruh tubuh dan akhirnya aku berteriak keras. Seiring diriku yang mulai berubah wujud, seluruh kulitku muncul sisik-sisik ular berwarna kemasan. Mataku merah menyala, lidahku menjulut panjang dengan ujung terbelah dua. Si nenek terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia nampak ketakutan lalu bertanya, Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan naga kanaka?" Tanya nenek itu terbata-bata. "Aku Yuda, anak titisan naga kanaka, dan saat ini adalah kematianmu dan para makhluk pengikut jahanammu itu," teriakku lantang. Tapi si Raja Genderuwo malah maju menyerangku. Aku tak tinggal diam. Dengan sekali pukulan saja, sang Raja Genderuwo langsung hancur menjadi abu. Melihat hal itu, seluruh genderuwo dan para makhluk pengikut si nenek langsung kocar-kacir. Tapi tak ku biarkan mereka semua lolos. Kusapu bersih seluruh makhluk-makhluk itu sampai habis tak bersisa.
Dan kini, aku berdiri gagah di tengah-tengah arena, di antara gelapnya malam dan sisa-sisa debu dari semua makhluk yang telah kuhancurkan. Sang nenek tiba-tiba saja bersujud di hadapanku sambil memohon, "Ampun, ampuni saya. Saya tidak tahu berhadapan dengan siapa. Ampun." Tak ada ampun bagimu. Kau pantas mati. Tapi aku tidak akan mengotori tanganku. Biar rakyatku saja yang menghukummu. Tak lama kemudian muncul ratusan ular dari seluruh penjuru hutan dengan cepat. Di sekelilingku dipenuhi ular berbagai macam bentuk dengan jumlah yang tak terhitung. Habisi dia. Perintahku pada mereka tanpa butuh waktu lama. Ular-ular itu langsung menyerbu sang nenek yang menjerit ketakutan. Sebentar saja nenek itu sudah tenggelam dalam tumpukan ratusan ular yang melilit, menggigit dan menyerang. "Cukup," ucapku pada semua ular-ular itu. Perlahan semua ular itu meninggalkan nenek yang kini sudah tak bernyawa. Tubuh nenek itu hancur terkoyak. Kulitnya hitam pekat akibat racun di ular-ular itu. Wajahnya hancur tak berbentuk. "Sekarang kalian semua boleh pergi." Perintahku pada ratusan ular itu. Binatang-binatang melata itu pergi meninggalkanku yang masih berdiri di halaman depan rumah si nenek. Ku ambil posisi duduk bersila. Ku atur nafas, mencoba mengembalikan wujudku seperti semula. Tapi seperti yang sudah-sudah, pengaruh kekuatan naga kanaka sangat sulit untuk dihilangkan. Tapi aku paham bagaimana mengendalikannya. Perlahan, sisi emas di sekujur tubuhku menghilang. Ada hawa dingin di sekitaran pusarku, pertanda aku telah kembali normal. Aku berdiri, lalu menghampiri Budi yang nampak ketakutan melihatku mendekat. Jangan, jangan sakiti saya. Ampun, saya ini temannya Yuda loh. Saya bukan musuh," ucap Budi sambil ngesot-ngesot mundur. "Terus saja, kamu ngesot kayak gitu, Bud. Kalau bisa sekalian sampai rumah, biar pantatmu tipis sekalian," ucapku sambil tersenyum. "Yud, ini beneran kamu Yuda?" Budi masih mundur tak percaya. "Apa mau aku panggilkan ular-ular itu buat nganterin kamu pulang?" candaku sambil tertawa. "Ngaco kamu." Tapi aku lega denger Yud. Soalnya tadi kamu itu nyeremin banget, gila. Aku masih shock ini," ucap Budi yang terlihat lebih tenang. "Yud, tapi itu tadi beneran kamu Yud? Kok bisa begitu? Kamu itu kok nggak pernah cerita-cerita sama aku tentang hal itu, Bud?" Budi bertanya padaku. Panjang ceritanya. Lain kali saja aku ceritakan. Sekarang ayo kita pulang. Perutku sudah lapar," jawabku sambil membantu Budi berdiri. "Nanti dulu," ucap Budi seperti enggan berdiri. Dia malah sibuk merapatkan celananya. Budi, kamu ngompol." Aduh, bau pesing," ucapku sambil terbahak-bahak. Bodoh amat," kata Budi sambil berdiri pelan. "Ya sudah, kalau memang kamu mau tetap di sini, tapi tadi sepertinya ada beberapa genderuwo yang luput dari seranganku. Dia pasti suka sama orang yang bau pesing seperti ini." Aku pun beranjak pergi meninggalkan Budi. Yuda, tunggu ya, main tinggal aja." Budi berlari mengejarku. Bodoh amat, ku balas perkataan Budi barusan. Setelah urusan di kampung Budi selesai, aku pun segera berpamitan karena aku yang harus masuk kembali bekerja. Siang itu, terdengar suara bel berbunyi, tanda waktu jam istirahat makan siang. Aku segera berbenah, meninggalkan lokasi kerja lalu bergegas menuju kantin. Di lorong menuju kantin, datanglah Jaka yang langsung ikut berjalan di sampingku. "Yang lain mana Yud? Memang gak pada makan?" tanya Jaka sambil celingak-celinguk. "Oh, Budi sama Arifin lagi ke toilet dulu. Nanti juga nyusul," jawabku sambil tetap melangkah. Sesampainya di kantin, kami pun langsung duduk dan memesan makanan. Tak lama kemudian, Budi dan Arifin datang ikut bergabung. Makan siang bersama sambil bersenda gurau adalah sebuah ritual wajib yang kami lakukan hampir setiap hari. Lalu, tiba-tiba saja Arifin yang duduk di sebelahku menyikut rusuhku seperti memberikan tanda. Yud, ada Indah itu Yud. Makin cakep aja tuh anak," ucap Arifin sambil memandang ke satu arah. Aku cuek, tetap fokus pada makanan yang ada di hadapanku. Jaka dan Budi ikut memandang ke arah yang dituju Arifin. Lalu Jaka ikut bicara menambahkan, "Iya ya, udah cakep, tinggi, putih, bodinya juga, katanya sambil geleng-geleng." Budi sambil tersenyum, ia ikut berkomentar, "Alah,
Gak usah pada ngimpi. Muka pada hitam gitu kok naksir sama cewek secantik dia. Ngaca, ngaca. Timpal Budi dengan nada mengejek. Aku hanya bisa tersenyum kalau mendengar perbincangan mereka. Tapi kemudian aku juga ikut melirik ke arah yang sama seperti yang mereka maksud. Di ujung meja sana duduk seorang gadis bersama beberapa orang temannya, namanya Indah, gadis idaman seluruh pria di pabrik ini, bahkan sampai ke lingkungan sekitar. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih, tubuhnya tinggi semampai seperti artis-artis yang kami sering lihat di TV. Memang sangat pantas kalau dia jadi incaran banyak pria. Dia baru 2 bulan bekerja di pabrik ini, tapi dengan kecantikannya tak butuh waktu lama untuknya segera menjadi primadona. Lah, sok cuek, tapi diam-diam ngeliatin juga. Gak usah sok jual mahal gitulah. Ledek Arifin yang ternyata memperhatikanku. Aku gugup dan langsung kembali fokus pada makananku yang beberapa suap lagi habis. Udahlah Yud, kalau memang suka langsung pepet aja. Gak usah mikirin harum, pacarmu di kampung. Di sini kan beda, Budi berkata sambil senyum-senyum. Iya Yud, kalau sama kamu cocok lah. Soalnya kamu itu yang tampangnya paling mendingan dibanding kita-kita. Terus kamu yang paling kalem, gak pecicilan. Kayak si Budi tuh, sambut Jaka sambil tertawa. Nah bener Yud, malah aku beberapa kali memergoki Indah itu curi-curi pandang sama kamu loh. Nah cocok itu, Arifin ikut memanasi suasana. Tahu pada ngawur semua. Udah ya, aku mau sholat dulu. Kalian pada sholat nggak? Ucapku sambil berdiri meninggalkan tempat duduk. Bareng Yud, ucap Jaka disusul Arifin dan Budi. Lalu kami semua beriringan menuju musola yang tak jauh dari situ. Saat melintas, nampak Indah sekilas melirik ke arah kami yang membuat teman-temanku riuh ramai saling klaim kalau Indah melirik mereka. Di malam harinya, aku baru saja selesai lembur. Teman-temanku sudah pulang lebih dulu. Setelah selesai semua, aku segera meninggalkan area pabrik yang sudah sepi sejak tadi. Tiba-tiba saja di depan gerbang, nampak seorang gadis berdiri di dekat situ. Indah, batinku berucap. Gadis itu terlihat gugup saat melihatku di situ. Hanya ada kami berdua. Pada awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku beranikan diri untuk mendekat. Baru pulang Indah? Lembur juga? Tanyaku sambil tersenyum. Iya mas, ini baru mau pulang, jawabnya lalu menunduk. Lagi nunggu dijemput. Memang pacarnya belum sampai? Tanyaku so tahu. Indah nampak sungkan menjawab, tapi lalu membalas. Bukan mas, lagi nunggu ojek lewat. Soalnya ojek langganan gak bisa jemput. Loh, kalau sudah malam begini, ojek itu sudah gak ada. Paling ada di ujung jalan sana, ucapku sambil menunjuk ke satu arah. Mendengar penjelasanku, Indah jadi kebingungan sendiri. Dia langsung terlihat cemas. Entah dapat ilham dari mana, aku spontan menawarkan diri. Apa mau aku antar pulang? Ayo, daripada pulang sendiri. Ini sudah malam loh, ucapku antusias. Indah kaget. Aku sebetulnya juga ikut kaget. Bisa-bisanya aku keceplosan ngomong seperti itu. Ya, naluri laki. Gak usah repot-repot mas, aku bisa pulang sendiri kok, jawab Indah dengan nada ragu. Gak apa-apa kok, kebetulan aku sekalian mau cari makan malam. Ayo, nanti keburu tambah gelap, ucapku lagi. Akhirnya Indah setuju dengan tawaranku. Lalu kami berdua berjalan beberapa puluh meter, kemudian menaiki angkot yang nampak kosong. Di dalam angkot, Indah diam menunduk, tapi sesekali ia melirik ke arahku yang duduk di hadapannya. Aku pun berlagak cuek sambil memandang ke arah luar. Tiba-tiba angkot di stop. 3 orang pria masuk. 2 orang duduk mengapit Indah, 1 lagi duduk di dekat pintu keluar. Lalu angkot pun melaju. Mendadak, pria di samping Indah mengeluarkan pisau sambil mengancam. Jangan teriak. Cepat keluarkan dompet dan handphone. Sekalian copot itu kalungmu. Gertak pria itu sambil melotot. Aku spontan ingin menepis tangannya, tapi orang yang duduk di dekat pintu merapat ke arahku sambil mengancam. Gak usah macem-macem kalau mau selamat, sambil menodongkan pisau ke arah perutku.
Aku tahu kami sedang dirampok, tapi kali ini mereka kena batunya. Ya, mereka salah sasaran. Aku bergerak cepat, dalam sekejap dua orang di samping Indah terjengkang dan yang mendodongku malah terpental keluar angkot terkena tendanganku. Indah menjerit-jerit ketakutan. Angkot pun terhenti mendadak. Dua orang pria yang tadi terjengkang berhamburan keluar angkot sampai-sampai pisau milik salah satu dari mereka tertinggal. Kejadian itu berlangsung sangat cepat. Setelah sang sopir memastikan jika kami baik-baik saja, angkot kembali melaju sambil sang supir mewanti-wanti agar kami tetap waspada. Aku baru sadar, ternyata jari tanganku terluka terkena pisau dari salah seorang perampok tadi. Ya Allah mas, itu tangannya berdarah, ucap Indah. Lalu ia mengeluarkan sapu tangan dari tasnya kemudian dibebatkan ke jariku. Gak apa-apa kok, cuma luka sedikit, ucapku sedikit canggung. Akhirnya kami pun sampai di depan rumah Indah. Gadis yang sejak tadi ketakutan kini nampak mulai tenang. Aku pun pamit, menampik ajakannya untuk mampir masuk ke dalam, tapi Indah nampak bersikeras. Akhirnya aku terpaksa menerima tawarannya. Lagi pula, tak ada salahnya mampir sebentar, minimal untuk sekedar minum menenangkan diri. Kini aku duduk seorang diri di teras. Lalu datang Ibu Indah ikut duduk bergabung. Tak lama kemudian Indah muncul sambil membawa segelas teh manis lalu duduk di samping ibunya. Duh, makasih banyak ya Mas Yuda. Kalau nggak ada Mas Yuda, saya nggak bisa membayangkan bagaimana jadinya tadi, ucap Ibu Indah sambil memandang gembira ke arahku. Aku tersenyum. Kemudian kami berbincang-bincang sebentar dan dari situ baru aku tahu kalau Indah hanya tinggal berdua dengan ibunya karena orang tuanya yang telah lama berpisah. Setelah beberapa saat, akhirnya aku berpamitan. Indah nampak senyum-senyum sendiri saat melepas kepergianku. Entah apa yang membuatnya tersenyum. Aku melangkah meninggalkan rumah Indah. Ku tengok gadis itu masih tetap berdiri di depan pintu pagar, tapi aku merasakan ada yang aneh. Terasa seperti ada aura gaib berada di dekat Indah. Aku berhenti sejenak, aku yang penasaran, lalu memperhatikan lagi baik-baik. Indah heran melihatku berhenti, tapi aku tidak menghiraukan gadis itu. Mataku tajam menatap sosok yang berdiri di belakangnya, sosok besar berbadan hijau dengan taring besar dan panjang di sudut mulutnya, menatap ke arahku. Buto ijo. Melihatku berhenti, Indah melangkah menghampiriku. Wajah gadis itu nampak terheran-heran. Kenapa mas? Kok tegang begitu? Apa dia yang ketinggalan? Tanya Indah yang kini ada di hadapanku. Aku segera menguasai diri, lalu spontan menjawab, enggak apa-apa. Tadi ku pikir handphoneku ketinggalan di meja, tapi ternyata ada di saku celana. Balasku sebisanya. Oh ya udah, kirain ada apa. Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya. Mas Yuda hati-hati di jalan. Balas gadis itu tersenyum lalu berbalik kembali ke rumah. Aku masih terdiam sambil terus memperhatikan Indah yang melangkah masuk ke dalam rumah, dan buto ijo itu masih berdiri di sana di dalam angkot menuju pulang. Hatiku penuh tanda tanya, tak habis pikir dengan apa yang tadi kulihat. Aku merasa ada yang tak beres dengan keluarga Indah. Setauku, buto ijo itu bukanlah makhluk sembarangan. Dia bukan makhluk receh yang sering berkeliaran seperti pocong ataupun kuntilanak. Keesokan harinya, entah siapa yang menyebar beritanya lebih dulu, tersebar luas kejadian tentang aku yang mengantarkan pulang Indah lalu menolongnya dari 3 rampok bersenjata tajam. Hingga pada jam istirahat makan siang, seperti biasa, aku dan teman-teman berkumpul di kantin. Mereka tak henti-hentinya membicarakan kejadian itu sambil terus mengolok-olokku. Cie, yang nganterin Indo pulang. Mas Yuda, sang kesatria pujaan. Budi meledekku sambil cengengesan. Aku hanya bisa pasrah tersenyum kecut dijadikan bulan-bulanan candaan mereka. Udah Yud, langsung aja. Kita siap kok jadi wali nikah. Jaka menambahkan, aku tidak bisa berkutik. Walau terasa sangat lama saat mereka dengan gencarnya saling lempar ledekan dan candaan konyol. Lalu tiba-tiba saja datang Indah mendekat ke arah meja makan kami. Bisa ditebak, semua teman-temanku langsung cengengesan sambil saling memberikan kode dengan gerakan mengangkat-ngangkat alis. Mas Yuda,
Ini ada titipan dari ibu, sengaja bikin buat Mas Yuda. Ucap Indah malu-malu sambil memberikan sekotak penuh berisikan kue bolu coklat. Wah, mantap ini. Kue buat calon mantu, Budi teriak sambil monyong-monyong. Wajah Indah nampak merona merah. Ia sampai kaku tak bisa bergerak. Terima kasih Anda. Malah jadi ngerepotin begini. Ucapku pelan disambut riuh candaan ngawur teman-temanku. Indah makin grogi. Akhirnya dia pamit setengah berlari menjauh pergi. Tak menunggu lama, sekotak kue itu langsung jadi rebutan. Begundal-begundal yang memang sejak tadi sudah mengincar tak memperdulikan diriku. Aku sempat melirik ke arah Indah yang makin menjauh, tapi kemudian astaga, buto ijo itu berdiri di sudut sana, menyeringai memandang ke arahku. Aku tersentak kaget, sampai hampir terjatuh dari tempat duduk. Aku mendapati firasat buruk. Seorang gadis cantik dengan sosok buto ijo yang selalu mengawasi, pasti ada yang tidak beres. Dan sejak saat itulah, ini menjadi rajin membawakanku berbagai macam makanan dan minuman. Tapi seperti hari-hari sebelumnya, selalu ada sosok buto ijo yang terus mengawasinya, membuatku jadi terusik ingin mencari tahu. Akhirnya, pada suatu kesempatan, saat berpapasan di pabrik, aku menawarkan diri untuk mengantarkannya pulang nanti sore. Indah pun nampak senang dan terlihat antusias. Sesampainya di rumah Indah, ibunya sangat gembira dengan kedatanganku. Sebentar saja kami sudah larut dalam obrolan dan canda tawa. Sampai akhirnya sang ibu nampak terdiam saat aku mulai bertanya. Maaf bu, apa ibu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Indah? Ucapku memulai penyelidikan. Sengaja aku bertanya ketika Indah sedang tak ada. Dia baru saja masuk ke dalam kamarnya. Maksudnya gimana ya Mas Yuda? Kok ibu kurang paham ya? Jawab ibu Indah dengan heran. Apa ada perilaku Indah yang kurang berkenan? Kalau memang benar begitu, saya minta maaf ya mas. Sambung ibu Indah menambahkan. Aku terdiam sesaat. Aku tidak berani memberitahukan kepada ibu Indah tentang apa yang kulihat selama ini. Ibu itu terlihat ragu-ragu. Dia seperti tertahan untuk mengutarakan sesuatu. Tapi setelah menarik nafas panjang, dia akhirnya mulai berbicara. Maaf Mas Yuda, saya ini mau cerita sedikit. Indah itu dulunya anak yang periang, tapi sejak saya pisah dengan bapaknya, dia itu jadi pendiam. Ujar sang ibu dengan wajah yang sedih. Maaf bu, saya tidak bermaksud membuat ibu menjadi sedih. Maafkan saya. Jawabku cepat-cepat memotong ceritanya. Aku tidak ingin ibu Indah makin sedih terbawa perasaan. Sang ibu coba tersenyum sambil menghapus air matanya yang sempat menetes. Kemudian terlihatlah Indah keluar dari dalam kamar dan langsung ikut duduk bergabung. Tapi aku tersentak kaget melihat Indah yang kini duduk di samping ibunya. Ternyata dia tidak datang sendiri. Sang buto ijo berdiri persis di belakangnya dengan wajah marah yang menyeringai melotot ke arahku. Aku langsung berusaha menguasai diri sambil diam-diam menyiapkan ilmu pelindung raga sekedar untuk berjaga-jaga. Kenapa mas? Kok jadi bengong begitu? Tanya Indah memecah suasana mistis di ruangan itu. Enggak apa-apa. Mungkin aku kecapean, soalnya tadi di pabrik banyak kerjaan. Jawabku coba meredam situasi. Setelah beberapa saat, aku pun berpamitan undur diri. Indah nampak sedikit kecewa, tapi aku mencoba tersenyum sambil berjanji lain kali aku pasti datang berkunjung lagi. Di perjalanan pulang, karena sudah terlalu malam, jalanan telah sepi, aku tak lagi menemukan angkot yang masih beroperasi. Akhirnya aku putuskan untuk pulang berjalan kaki. Lumayan jauh, tapi mau bagaimana lagi? Sepanjang langkah perjalanan pulang, aku berpikir keras. Jujur saja, kehadiran sosok buto ijo itu mulai mengusik nuraniku. Naluriku berkata bahwa Indah dan ibunya ada dalam bahaya dan aku tak mungkin hanya diam saja. Akhirnya timbullah tekad kuat dalam hati. Aku harus segera mencari tahu arti di balik semua peristiwa yang sudah kualami. Dan kini di dalam kamar kontrakanku yang sempit, aku berusaha berkonsentrasi
konsentrasi sapu tangan milik Indah yang belum sempat aku kembalikan ada dalam genggaman sebagai pemandu. Ku duduk bersila, memejamkan mata, memohon petunjuk pada Sang Maha Kuasa, tapi setelah beberapa lama berusaha, aku tak bisa mendapatkan gambaran apa-apa. Ini tak seperti biasanya. Aku tak tahu mengapa mata batinku serasa hampa. Lalu aku teringat seseorang yang mungkin bisa membantuku. Perlahan kurai sekuntum bunga melati dalam saku. Lalu kupanggil nama seorang gadis pemilik suara indah nan merdu, Mayang Kemuning. Dan kini di hadapanku hadir seorang gadis berpakaian kuning dengan mahkota kecil di kepala, dengan semerbak aroma bunga melati memenuhi seluruh ruangan. Mayang Kemuning telah hadir, tapi dengan wajah yang cemberut. Aku sedikit heran dengan sikapnya yang tak biasa. Tak ada senyum di wajahnya, tak ada salam sapa dari mulutnya. Mungkin hanya perasaanku saja. Lalu aku mengutarakan maksudku meminta bantuannya, tapi dia tetap diam saja. Nampak ada sedikit rasa kesal di wajahnya. Aku bingung. Di sini kenapa? Mayang, kenapa kau diam saja? Apakah kau bisa menolongku? Sejak tadi mata batinku tidak mampu melihat apa-apa. Mungkin kau bisa membantu. Gadis gaib nan cantik itu melirik sinis. Lalu dengan wajah cemberut dan nada bicara yang ketus, akhirnya dia menjawab. Buat apa kamu cari tahu tentang gadis itu? Memangnya dia siapa? Kok sampai repot-repot meminta bantuanku segala? Jawabnya lalu membuang muka. Aku kaget kala mendengar jawabannya. Sesaat aku berpikir, kenapa dia bersikap seperti itu? Tapi kemudian aku sadar, betapa bodohnya aku ya. Mayang Kemuning dibakar api cemburu. Aku jadi bingung harus bagaimana. Dari semua ilmu bela diri dan ilmu kebatinan yang aku miliki, tak ada satupun ilmu untuk mengatasi situasi seperti ini. Hanya naluri seorang lelaki yang mampu menghadapi keadaan genting seperti ini. Mayang, tidak baik kau bersikap seperti itu. Aku hanya mencoba menolong terhadap sesama. Tak lebih dari itu, ucapku dengan nada berhati-hati, tapi tak tahu hasil nanti. Gadis dari alam gaib calon istriku itu semakin kesal mendengarnya, lalu ia melotot sambil menjawab. Menolong kok dijadikan alasan? Kenapa harus menolong dan memilih yang cantik? Memang awalnya sih menolong, tapi nanti ujung-ujungnya pasti bisa ditebak. Sini sekali ucapan gadis yang sedang dibakar api cemburu ini. Percayalah Mayang, aku tidak bermaksud apa-apa. Semua ini benar-benar atas dasar kemanusiaan saja. Aku harap kau bisa mengerti. Ucapku mencoba meyakinkannya. Aku tidak percaya. Pokoknya lihat saja. Akan kulaporkan kepada Ibu Ratu, biar tahu rasa. Jawabnya, lalu tiba-tiba menghilang pergi. Gawat, kini tinggal aku sendiri, tapi sudah kehilangan konsentrasi. Bisa-bisanya gadis putri kerajaan gaib itu cemburu dengan gadis pekerja pabrik. Akhirnya, kuputuskan untuk melanjutkan besok saja. Mungkin hasilnya akan berbeda. Lalu kurebahkan diri di atas kasur dan langsung terlelap. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky, kisah Yuda Sanggabuana. Oh, di sini keren banget ya. Yuda Sanggabuana makin keren ya. Bagaimana dia jiwa penolongnya, dia datang ke kampung temennya untuk menolong adik daripada Budi. Budi ini adalah teman kerjanya, teman-teman di pabrik ya. Jadi ditolong si Budi, adiknya ternyata mendapat kiriman santet, adiknya kembang desa ya itulah. Alhamdulillah bisa dikalahkan sosok, ternyata bagaimana sosok seorang nenek-nenek itu ya, cucunya bundir karena ditolak cintanya oleh adiknya Budi. Jadi di situ dia dendam, dihajar, tapi ya selesai udah sama Yuda. Dan bagaimana akhirnya Yuda ya sebagai lelaki normal, sebagai manusia normal, dia akhirnya merasakan jatuh cinta ya, merasakan ketertarikan terhadap lawan jenis. Ada salah satu gadis cantik di pabrik temannya bekerja, dari situ dia tertarik, tapi di sini dia lupa kalau Mayang Kemuning selalu mengintai dia dan dia pengen minta tolong sama Mayang Kemuning. Dia curiga nih, pada saat dia pengen menggunakan mata batinnya, kok kayak ketutup ya. Wah, jangan-jangan Mayang Kemuning yang nutup nih. Tapi ya, apakah benar Mayang Kemuning yang nutup atau bagaimana? Tapi yang jelas, Mayang Kemuning cemburu. Pasti cemburu ya.
Kayak nggak ada orang lain aja yang bisa ditolong, kenapa harus gadis cantik? Wah, makin gak sabaran nih buat ke kisah selanjutnya. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok untuk Yuda part 5 ya. Berarti sudah masuk kisah kelima. Jangan sampai ketinggalan teman-teman, pasti tambah seru. Dan terima kasih kepada Walensky. Silakan buat teman-teman juga yang suka baca bisa mengunjungi karya-karya dari Walensky. Kisahnya keren-keren banget. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan komentarnya di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh di-share dong link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan sekali lagi buat teman-teman ya, mungkin yang baru bergabung bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Buat besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.